selamat siang. Iya Bu, selamat siang. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya luar biasa baik Bu. Oke, iya baik. Eh, Baik Bu, dalam percakapan kita hari ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu sebelum saya melihat Ibu bercakap-cakap atau proses coaching Ibu dengan coachingnya ya Bu. Iya, iya. Ya, namun sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Ya, pertama itu terkait rubrik penilaian dalam observasi itu saya ingin sampaikan kepada Ibu agar Ibu juga nantinya tahu apa yang akan dinilai seperti itu ya Bu. Iya Bu. Ya. Saya harapkan dalam percakapan nanti dengan coach itu Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, dimana di situ ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu ya Bu. Nah, dan tentunya dalam proses coaching itu juga saya berharap Ibu sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif serta dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dengan menggunakan teknik rasa juga ya. Oke. Ya, mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan menggunakan teknik rasa. Dan dalam proses percakapan Ibu dengan coach nanti juga itu jangan lupa ya Bu, harus menerapkan alur tirta di mana ada penentuan tujuan kegiatan coaching itu, lalu identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan, dan juga tanggung jawab ya. Ya, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam nanti mengamati Ibu dengan coaching nanti ya Bu ya. Oke. Ya, bagaimana kira-kira bisa dipahami Bu? Iya Bu, saya paham. Oke, baik ya. Pertanyaan saya yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan dengan coach nanti? Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu yang pertama adalah yang pastinya mendengarkan dengan aktif. Ya. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, ya, sehingga saya bisa menggali potensi dari coaching. Ya. Dan tidak lupa saya menggunakan teknik rasa. Oke, ya baik. Kira-kira dari dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi itu ya, bagian mana kira-kira kompetensi apa yang spesifik mau dikembangkan? Oke, baik Bu. Mungkin yang paling spesifik di sini yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan Bu. Ya. Karena menurut saya ketika kita mendengarkan dengan aktif, ya, berarti saya bisa menanggapi, sehingga coach itu bisa merasa dia diterima. Yang berikut saya juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, luar biasa ya Ibu Kartini. Baik, memang mendengarkan dengan aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari coach kita ya Bu. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu, terkait indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses percakapan nanti? Oke, baik Bu. Yang pertama mungkin di sini saya akan menggunakan alur tirta secara luntur. Yang berikut saya dapat menggali ide dari coach agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya itu. Oke. Ya, baik, luar biasa ya Bu Kartini. Oke, baik Bu. Semoga dari indikator yang Ibu sudah sampaikan terkait dengan proses meliputi tirta tadi, kemudian ide-ide atau solusi dari coach dapat tergali dan maksimal ya Bu. Ya, dalam proses percakapan nanti semoga boleh berjalan dengan baik ya Bu. Ya, semoga coachnya juga merasa nyaman. Ya, mungkin hanya ini saja ya Bu Kartini yang bisa saya tanyakan kepada Ibu, dan setelah ini Ibu bisa melakukan percakapan dengan coachnya, dan saya sungguh berharap proses percakapannya dapat berjalan dengan lancar
sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, siap. Sudah siap ya Bu? Iya Bu. Oke, baik. Ya, silahkan dimulai coachingnya ya Bu. Terima kasih Bu. Halo Ibu, selamat siang. Apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu Josrin. Puji Tuhan kabar saya hari ini baik. Kira-kira bagaimana juga kabar Ibu? Puji Tuhan, baik juga Ibu. Tapi saya ada sedikit masalah Ibu yang membebani pikiran saya selama ini. Oke, baik. Kira-kira tujuan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi begini Ibu, saya memiliki masalah dengan beberapa siswa saya. Mereka kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat. Saat saya bertanya, teman-teman yang lain boleh antusias untuk menjawab, namun beberapa siswa tersebut terlihat pasif saja. Hal ini yang membingungkan saya, Bu. Bagaimana caranya agar semua siswa terlibat aktif di dalam kelas tanpa merasa ada tekanan? Baik, Bu. Tadi Ibu berkata bahwa di dalam kelas Ibu itu ada siswa yang kurang percaya diri, sehingga menyebabkan mereka itu ditanya banyak diam atau pasif saja. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya sehingga anak-anak Ibu itu diam saja? Saya sudah menggali penyebab mereka tidak percaya diri, Ibu, sehingga mereka lebih memilih diam saja saat ditanya. Dari hasil pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan sehingga mereka itu kurang memiliki percaya diri? Ternyata setelah saya menggali masalah mereka dengan melakukan wawancara dan observasi, saya mendapatkan gambaran bahwa mereka kurang mendapatkan dukungan dan penghargaan dari orang tua, guru. Bahkan berdasarkan hasil observasi saya untuk mengamati siswa tersebut, bahwa siswa tersebut berbicara tetapi teman-teman yang lain menertawakan, sehingga rasa kepercayaan diri siswa tersebut hilang, Bu. Oke, baik Ibu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan terjadi pada murid-murid Ibu? Ya, pastinya saya mengharapkan semua murid itu dapat berpendapat saat ditanya, Bu. Oke, baik. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri pada murid-murid Ibu? Baik, Bu. Sepertinya saya pernah yang saya katakan di awal tadi, bahwa siswa kurang percaya diri itu salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian atau penghargaan dari guru. Oleh karena itu, sehingga saya akan fokus pada siswa tersebut dengan memberikan perhatian yang khusus. Dengan demikian, mereka bisa merasa diterima dan dihargai setiap pendapat yang mereka sampaikan, agar muncul kepercayaan diri mereka lagi, Bu. Oke, kira-kira strategi apa yang Ibu pernah lakukan di dalam kelas itu yang menurut Ibu itu bisa berhasil meningkatkan rasa percaya diri pada siswa Ibu? Iya, Bu, ada. Ternyata saat saya memberikan perhatian penuh kepada siswa yang kurang percaya diri dengan memberikan pertanyaan yang sederhana dan mudah dipahami, siswa tersebut menjawab, namun jawabannya itu sangat singkat. Tapi dari jawaban tersebut saya berikan semangat, menghargai pendapatnya dengan memberikan tepuk tangan dan berkata bahwa kamu sangat luar biasa. Maka saya melihat ada senyuman bahagia yang terlihat di bibirnya, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Jika kita rating Ibu dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode ini yang Ibu gunakan sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri pada murid Ibu? Ya, kalau saya berikan peringkat, menurut saya Ibu itu antara angka 6 sampai 7, Bu. Wah, baik Bu. Selanjutnya, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan dan kira-kira bagaimana langkah selanjutnya? Ya, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran dengan memberikan perhatian penuh kepada siswa yang kurang percaya diri tersebut
dengan cara memberikan pertanyaan yang mudah dipahami, memahami segala usaha mereka dengan memberikan penghargaan yang positif sehingga muncul lagi rasa percaya diri mereka. Dan juga saya akan memberikan pemahaman kepada murid-murid yang lain untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Salah satunya itu adalah bagaimana menghargai pendapat orang lain, Bu. Baik, Bu, luar biasa. Kira-kira kapan Ibu akan lakukan atau terapkan metode ini? Ya, dalam waktu dekat, Bu. Minggu depan, mungkin setelah STS nanti saya akan menerapkan metode ini sehingga setiap murid itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya ada sesuatu yang murid pahami dan yang paling penting adalah percaya diri dari murid itu sendiri. Luar biasa, Bu, ya. Kira-kira apa komitmen Ibu agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten untuk melakukan hal ini sehingga murid terbiasa untuk berbicara. Dan saya akan berusaha menjadi guru yang menjadi sahabat bagi murid, artinya menjadi pendengar yang baik bagi mereka dan merespon masalah mereka dengan segera, Bu. Baik, Ibu Josrin, semoga apa yang menjadi rencana Ibu ini boleh berjalan dengan lancar, dan apa juga yang menjadi tujuan Ibu, yaitu bisa meningkatkan rasa percaya diri pada murid-murid Ibu itu dapat tercapai. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sebentar? Puji Tuhan, Ibu, saya merasa sangat bahagia, saya merasa lega karena sudah mendapatkan banyak hal, bahkan saya sudah boleh menemukan solusi atas permasalahan yang mendasar. Saya menyadari bahwa perbincangan kita hari ini sangat baik karena Ibu tidak memberikan nasihat, tetapi Ibu memberikan nasihat atau solusi, namun saya sendiri yang dapat menemukannya, sehingga saya menjadi mandiri untuk bertanggung jawab atau dapat menyelesaikan masalah saya sendiri, Bu. Luar biasa, ya. Syukurlah jika Ibu merasakan hal itu. Mungkin ada hal lain yang Ibu mau sampaikan atau tanyakan pada kesempatan kali ini? Saya rasa sudah cukup, Bu, karena permasalahan saya sudah saya temukan solusinya berkat Ibu Tina. Terima kasih banyak, Ibu, sudah mendengarkan keluhan saya. Oke, baik, Bu. Justru saya juga senang hari ini Ibu sudah berbagi cerita dengan saya. Bahkan dari hal ini saya juga bisa ambil pengalaman dan ada hal-hal positif yang saya dapatkan. Baik, Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, baik, selamat siang, Ibu Kartini. Selamat siang juga, Bu. Ya, baik, Bu. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci. Sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Kartini, ya. Iya, Bu. Oke. Ya, yang pertama pertanyaannya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi, dan apa indikator ketercapaian saat coaching tadi berjalan? Baik, Bu. Tadi saya sudah menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan bobot. Ya, baik, luar biasa ya Ibu Kartini. Jadi yang Ibu sudah sampaikan tadi memang sesuai dengan catatan saya. Tadi waktu Ibu melakukan coaching bersama coaching itu, saya ada catatan-catatan yang saya buat sebagai proses penilaian saya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada prinsip kemitraan itu sudah terbukti berjalan dengan baik, di mana tadi pada saat Ibu berdiskusi dengan coach itu ada proses Ibu merasa setara, di mana tidak ada perbedaan kata sapa dengan coach tadi, itu luar biasa. Berikutnya dalam proses kreatif, di mana Ibu berusaha untuk menggali potensi dari coach itu untuk
coach dapat mengeluarkan ide-ide kreatif terkait dengan masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Lalu kemudian ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coaching tadi. Ya, jadi dari pertanyaan ibu muncul solusi-solusi yang didapatkan oleh coach itu sendiri. Lalu ibu juga sudah dari pengamatan saya tadi ya, ibu sudah menjalankan percakapan dengan menggunakan alur Tirta, di mana tadi itu ibu mengawalinya dengan ada tujuan, ada identifikasi masalah, dan kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Oke, ibu sudah melakukan proses coaching ini dengan baik dan luar biasa. Baik, Bu. Iya, baik. Saya punya pertanyaan lagi, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi sudah berlangsung? Ya, baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memaksimalkan pengembangan coaching melalui alur Tirta untuk coaching selanjutnya daripada saya lebih paham lagi. Oke, ya baik, terima kasih Bu. Berarti ini sebuah proses yang bagus dan luar biasa. Semoga apa yang sudah berjalan ini bisa membawa dampak yang baik ke depannya. Begitu ya Bu Kartini. Oke, selamat siang Bu. Ya Bu, terima kasih.